kalau kita pikir secara logika ya, Gam waktu itu udah di atas angin. Di atas angin, mereka bisa menguasai semua lini, bisa hukum itu nggak jalan, pengadilan nggak jalan, sekolah nggak jalan, ya kan? Pemilu pernah diboikot ya? Pemilu bisa nggak jalannya, hebat banget kekuatan mereka itu. Walaupun kemudian ada DOM, kemudian darurat sipil ya, walaupun kemudian itu seperti menekan Gam, tapi kekuatan mereka waktu itu lagi di puncak-puncaknya. Mungkin terakhir Kak melewat beberapa fase ya, masa konflik, terus tsunami, terus damai ya. Damai ada yang mengatakan bahwa damai ini bukan karena damai perang, tapi damai ini karena tsunami. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau nggak ada tsunami mungkin masih sampai sekarang masih akan perang ya. Bagaimana Kak memaknai perang perdamaian yang sudah berjalan 16 tahun ini Kak? Saya pikir memang Aceh waktu itu udah cukup berdarah ya, saya bilang. Kalau saya lihat memang tsunami itu kayak mencuci darah orang-orang Aceh lah. Mungkin Allah juga menurunkan itu untuk mendapat hikmah kita ya. Mungkin kalau nggak ada tsunami kita nggak ada damai, menurut saya waktu itu. Benar-benar menurut saya. Karena dalam perjalanan konflik sendiri, upaya-upaya perdamaian itu kan cukup banyak diupayakan, mulai dari Henry Dunant waktu itu Jepang juga. Saya ingat ada juga mereka bentuk tim bersama KKB. Saya pernah ikut tim itu kan. Ada banyak kok upaya-upaya, tapi itu nggak karena memang waktu itu kalau kita pikir secara logika ya, Gam waktu itu udah di atas angin. Di atas angin, mereka bisa menguasai semua lini, bisa hukum itu nggak jalan, pengadilan nggak jalan, sekolah nggak jalan, ya kan? Pemilu pernah diboikot ya? Pemilu bisa nggak jalannya, hebat banget kekuatan mereka itu. Walaupun kemudian ada DOM, kemudian darurat sipil ya, walaupun kemudian itu seperti menekan Gam, tapi kekuatan mereka waktu itu lagi di puncak-puncaknya. Tapi itulah bahwa ada yang dikorbankan kan dalam perang ini, itu orang-orang yang tidak berdosa, yang seharusnya nggak jadi korban. Kalau kalian mau perang, bagi saya ya perang aja kalian, tapi jangan melibatkan orang yang tidak berdosa. Karena bagaimanapun ada anak-anak ya kan, ada perempuan-perempuan atau orang laki-laki yang dia tidak mau ikut campur dengan isu-isu politik praktis seperti ini gitu. Ya bagi saya seperti itu, tapi nggak bisa kita memisahkan mereka karena Gam itu ada di rakyat, dan saya lihat juga waktu itu dukungan rakyat juga cukup besar untuk Gam, walaupun perlahan-lahan ada masalah sendiri bagi Gam tentang kepercayaan rakyat terhadap mereka, karena itu tadi dalam perjalanan mereka melakukan tindakan-tindakan juga yang menyakiti rakyat. Itu kan banyak orang-orang sipil yang diculik, sekolah-sekolah yang dibakar, itu kan pembodohan. Saya nggak tahu, Dedi mungkin adalah bagian dari generasi yang sekolahnya dibakar waktu itu, merasa bodoh nggak? Ya, artinya itulah, kita cukup merasakan itulah. Nah, jadi perdamaian ini harusnya betul-betul, walaupun saya di dalam hati kalau ngelihat ya perjalanannya ini seperti kayak orang atau keran disumbat dulu, tapi mungkin hanya yang di bagian sini aja merasa nyaman, tapi ada yang belum terselesaikan di belakang. Contoh keluarga-keluarga yang ibu-ibu yang anaknya mati, istri-istri yang suaminya mati tidak tahu di mana kuburannya. KKR Aceh belum menyelesaikan itu. Jadi dendam pribadi orang itu masih ada, nggak usah jauh. Jadi ini seperti api dalam sekam. Itu yang belum terselesaikan. Seharusnya bagi saya dendam-dendam pribadi itu harus diselesaikan oleh tim KKR Aceh.
Karena misalnya Dedi tahu yang menembak bapak Dedi siapa, dipertemukan mereka. Itu yang dilakukan oleh apartheid kan, perdamaian di di Afrika Selatan kan, mempertemukan korban kan, ketika ada pengampunan. Dalam Islam juga kayak gitu, kita juga ada kisah, ada keputusannya ada di korban. Kalau dia mau maafkan, apakah selesai. Nah, tetapi perdamaian kita menganggap ketika korban sudah dikasih uang diet, itu udah dianggap sebuah pengampunan. Kan enggak, pengampunan negara, tetapi dendam-dendam pribadi ini masih jalan. Kamu bisa baca tulisan saya, surat dari gedung, bagaimana GAM itu juga punya masalah sama orang, di tentara juga masalah, polisi punya masalah juga. Saya ada kenal satu keluarga yang saya pernah ikuti, keluarga ini cukup miris, terusir dari kampung, melarikan diri dari Aceh karena anaknya tadinya ada seorang cuak, kemudian bapaknya ditembak oleh GAM, tembus punggung belakang, diselamatkan oleh Brimob, kemudian mereka dilarikan keluar Aceh, anaknya terpencar-pencar nggak jelas. Itu adalah bagian cerita dari orang-orang Aceh yang menjadi korban, bukan hanya soal fisik ketembak atau apa, tapi ada keluarga yang terpecah berai, ada yang keras kepercayaan dan lain yang tidak terbangun, yang terbuang dari kampungnya, terpisah dari keluarganya, seperti itu yang belum terselesaikan saya lihat. Jadi masih kerja berat ya, terutama juga meyakinkan rakyat bahwa perdamaian ini adalah juga untuk mensejahterakan rakyat. Dulu salah satu alasannya selain dendam juga sejengkal perut, ya kan? Ketika perut lapar, kemudian ada ketidakadilan, dendam, melihat keluarganya ditembak mati, itu kan itu yang memicu orang bisa melampaui level aksi dia kan, apa dia mau bergabung ke GAM atau menjadi cuak atau apa, bergabung ke TNI, saling seperti itulah dalam perang ini. Itu dia. Sangat menarik ya. Mungkin nanti kita akan membahas lagi ini, mungkin kalau kita bahas nggak akan habis dan juga sudah asar. Saya speechless Kak Ci dengan cerita Kak Ci begitu ya. Itu baru cerita kecil dari bau mayat dan lain-lain. Iya, malah sepertinya cukup ya. Cukup generasi Kak Ci, generasi Dedi sebagian ya. Kalau Dedi sebagian sampai 2004 merasakan, 2000 sampai 2004 sudah mulai merasakan konflik Aceh ya. Semoga tidak berterus lah ya. Jangan terjadi perang. Iya, jangan terjadilah konflik perang ke depannya. Perang itu nggak enak. Ya, perang itu nggak enak. Damai terus Aceh, damai terus Indonesia. Stay terus di Stars Inisiatif.